Antara benda yang aku rasa pelik, yang aku sempat rakam, depa meniaga tepi-tepi ni, depa bukan meja yang tinggi, meja yang pendek. Kat sini, kalau ayam, depa tak bazang semua bahagian depa makan. Kat sana dia letak arang. Ayah aku tak tahu tau. Minum terayut, dia dah kacau dah. Pelik dengan rumah. Ya. Dia enggak ada ceiling. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? So teman-teman, di video kali ini Sari terjumpa beberapa hal video orang Malaysia datang ke Indonesia. Mereka menemukan hal-hal pelik ataupun aneh di Indonesia. Nah, pertama kali dia jumpai ya di Malaysia, katanya dia tak pernah jumpa benda-benda pelik ini. Oke, kira-kira apakah itu ya teman-teman? Nah, kalian juga bebas untuk berkomentar ya. Dan juga mana tahu kalian ada hal-hal lain juga, kalian boleh utarakan di ruang komen dekat bawah. Jom kita langsung ke videonya. Ni antara benda yang aku rasa pelik, yang aku sempat rakam. Kat sini ada beca motor tau, bukan kayu. Kat Jogja ni, macam kat Malioboro ni, kalau mereka meniaga tepi-tepi ni, mereka bukan meja yang tinggi, meja yang pendek. First time aku masuk kedai, hang boleh buat sambal belacan sendiri. Lepas tu kat sini, mereka buat rumah, mereka guna pasir gunung berapi. Mereka kata lagi kuat. Ni pun first time aku jumpa kedai perfume, hang boleh refill. 5 kali hang refill dapat 1 percuma. Nampak tak? Kat sini kalau ayam, mereka tak bazang semua bahagian mereka makan, termasuk kepala dengan usus. Minyak mereka orang 92-98. Baru ni aku berjalan kat Jogja. Kalau pergi Jogja, apa kena try kopi Jos. Dia memang famous kat sana, dia letak arang. Ayah aku tak tahu tau pasal kopi arang Dia ni. letak arang aku tengok ya? reaction dia terkejut je dah je kita tengok. Sari pun terkejut, orang Indonesia tak tahu ini ya. Ais kau. Tak, panas. Mana ada ais kopi ni? Dia tak boleh kacau lah. Boleh lah. Boleh tak? Tak tahu, minum terayut, dia dah kacau dah. Inilah pening kopi Jos. Tak mau minum. Awak satu je. Itu tadi di antara hal-hal pelik yang dijumpai mereka ya di sana. Oke, yang last sekali tadi tuh Pak Aceh itu sampai dia tak mau minum kan. Rasa kenapa diletak dalam kopi tuh arang ya. Nah, ini juga famous sebenarnya, tapi Sari pun rasa macam boleh minum ke nih kan, kopi diletak arang. Nah, korang udah pernah cuba ke? Kalau Sari tak tahulah boleh cuba ke tak. Karena kan arang kan, kalau dimasukkan ke dalam tak kotor ke tuh? Caranya Sari jelaskan kembali ya. Mana tahu tadi videonya terlampau cepat. Yang pertama tadi katanya becak itu biasanya kalau di Malaysia kan macam di Melaka, di Penang itu becak tenaga manusia kan dikayuhkan. Tapi kalau di Indonesia memang ada juga becak guna moto ya. Moto bawa itu penumpang di depan. Dan yang kedua tadi katanya mejanya itu di bawah ya. Biasanya kalau di Malaysia itu kan kita di atas kan. Kalau di bawah macam dekat sangat dengan kaki kan. Nah, tadi yang ketiga boleh buat sambal sendiri ya, kita yang ulek kalau di Indonesia cakap. Keempat, kalau buat rumah itu gunakan pasir daripada gunung berapi. Katanya itu lebih kuat ya. Tak tahu Sari betul atau tak. Tadi yang kelima, first time kakak ini tengok perfume itu ada isi ulang. Sebenarnya di sini ada kan. Itu hari Sari ada lihat di salah satu mall gitu, ada juga yang refill parfum. Tapi kata kakak ini tak pernah tengok lah ya. Nah, menurut kalian ada ke teman-teman yang jumpa makan ayam itu semuanya dimakan ya? Bagian dimakan, kepala dan juga usus, ceker, ya memang. Tapi Sari tak makan lah ya. Ceker pun Sari tak makan. Yang kakinya itu dan kepalanya. Tapi ya di beberapa tempat ada yang makan ya. Nah, oke, di Malaysia ternyata tak dimakan ya teman-teman. Itu kaki ayam. Biasanya Sari lihat lah ya ada buat sup. Nah, itu boleh ya. Kalau kepala, macam mana? Boleh komen ya. Ada ke tak? Korang pernah makan ke? Ya, ada yang pernah pergi ke Indonesia ke? Apa hal pelik yang paling pelik korang rasakan ketika kalian melancong ke Indonesia? Banyak yang mengatakan
pening dengan bunyi horn ya di setiap jalan itu. Iya, memang setiap detik ya. Oke, ada benda-benda hal yang baru kita jumpa, apalagi kalau kita first time ke negara tersebut kan. Bukan ke Indonesia saja, ke mana-mana negara pun ada ya. Kan kalau orang Indonesia, macam Sari pun dulu, ada benda-benda yang buat Sari terkejut karena di Indonesia itu Sari tak pernah jumpa. Ini Sari lihat banyak sekali kereta ya, motor boleh masuk jalan tol. Lepas tu kalau di rumah, setiap rumah kebanyakan yang Sari datangi di Malaysia ini menggunakan kipas yang di atas itu ya. Kipas di atas itu bukan kipas yang macam-macam nih. Nah itu ya teman-teman. Oke, so gitu ya. Dan ada satu lagi video lanjutannya, kita tengok ya teman-teman. Nah ini kita supaya berbagi pengalaman. Nah macam itu, supaya wah macam itu ke negara tersebut, oh macam tu ke negara ini. Nah gitu ya. Oke, seperti apa kita tengok dulu ya. Cium. Pulang kita ikut. Wah, ada 4 kakak-kakak cantik di sini. Ke Petronas. Ya kita pengen ke Petronas sama foto. Foto sama Petronas. Menara. Iya, Oh, Petronas. kirain Petronas Ya, ini Islam. kalau di Malaysia itu kedai bensin. Ini macam Indonesia ada Malaysia juga ya. Kita dengarkan dulu. Satunya Twin Tower Petronas, satu lagi bensin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Di Putri Channel. bersama saya Iin. Saya Ain dan ini Nadia. Aisyah. Iya dan Aisyah. Jadi ini ya, berdua adalah kawan-kawan kita dari Malaysia yang kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Teman-teman bisa nonton video sebelumnya karena di situ mereka udah membagi pengalaman mereka ketika mereka kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Jadi yang sebelah sini itu adalah orang Malaysia 2, yang sebelah sini itu 2 orang adalah orang Indonesia ya. Menarik ini ya teman-teman. Oke, kita dengarkan ya. Jangan lupa untuk di subscribe channelnya ya. Nanti saya akan buat linknya di description box. Apa culture shock pertama yang kalian rasakan ketika pertama kali datang ke Indonesia? Saya secara personalnya pertama kali saya menginjak tanah di Indonesia. Kan masuk kereta kan, mau pulang ke mau pergi ke kontrakan, jadinya mobil. Mobil kereta. Mobil. Masa itu kan guna mobil kan, guna mobil di jalanan. Masa jalan itu saya dengar bunyi klakson. Oh ya, memang di mana-mana ini. Bunyi itu kan, saya pikir benda pertama saya terlintas apa kami bikin masalah ya, bikin salah ya. Lihat di belakang, kenapa ini? Lihat sekeliling lah, apa ada apa-apa ya di depan, apa yang dibikin, apa yang membuatkan mereka marah. Itu yang saya pikir. Jadi kemudian saya biarin aja sebab saya masih pertama kali di negara orang kan, takkanlah saya mau huha kan. Jadi saya tanya ke teman-teman, jadinya mereka bunyi klakson itu buat notice supaya orang tahu ada motosikal, ada kereta di situ. Jadi kalau di Malaysia itu kalau kita bunyikan klakson itu karena mereka marah, emosi lah. Orang yang melakukan bikin kesalahan. orang yang buat bunyi horn itu kerana mereka emosi di jalan. Tak boleh suka-suka hati. Bunyikan horn. Jarang sekali. Tapi kalau Malaysia tu bunyikan klakson kalau ketemu orang yang kamu kenal. Ya. Itu yang enggak kan di sini kan pip. Kalau di sana ingin tegur orang pip gitu aja. Sikit-sikit je kan. Kalau di sini udah di klakson panjang sampai orang Jalan. Notice. Kemudian kamu? Saya pula kita shock saya adalah laluan jalan raya dekat sini sangat-sangat complicated. Macam bisa masuk sini, tembus sini. Saya pun gimana ya, kalau saya sendiri yang bawa kenderaan nanti saya rasa mesti saya akan nyasar. Soalnya jalannya complicated banget. Kalau kita nyebutnya itu jalan tikus. Jadi tikus. Biar kayak cepet gitu, jalan pintas.
Iya, jangan. menghindari macet. Soalnya kan di Jogja ini sebelumnya tuh nggak pernah, jarang banget macet. Tapi sekarang karena udah banyak wisatawan yang datang, jadi orang-orang di Jogja tuh makin bertambah, jadi makin macet. Terus bagaimana perasaan kalian setelah tinggal di Indo, khususnya di Jogja? Ya mungkin kayak pertama kali di tempat tinggalnya, oh kok kayak Wah, gini apa yang sih, buat kayak terkejut kamarnya ya? atau toiletnya kuliah di berbeda, Indonesia atau ya ini? ada gimana gitu. Kalau saya lah, sepanjang saya di Indonesia kan, sangat suka untuk mencari flush tangan. Apa tuh flush? Kalau ini kan toilet. Kan kayak Oh, di toilet di jongkok mall. ya, kebanyakan di sana Ada memang. pipet pacet itu kan, pipet itu kan alu pula. Terus ada air keluar. iya. Kalau di sini sangat suka. Kalau saya lah, saya sering jumpa yang kayak gitu Mall hanya besar. di mall aja. Oh iya. Kalau di rumah biasa, suka. Kalau yang pakai flushnya itu kan yang duduk. Iya, yang Nah itu kebanyakan emang di mall. di mall. Tapi karena emang orang Indo lebih suka yang jongkok. Ya, jarang ya. Tapi kan yang saya perasan tandas jongkok itu kan kayaknya mereka auto masuk ya. Auto Iya. masuk. Kalau misalnya Apa ada yang orang masuk? lupa ingin flash itu, autonya autonya nggak ada lagi. Kayak Tapi gitu. dia masih di Bagus lah situ. sistem walaupun nggak ada flash itu. Iya. Udah dari kecil udah diajarin kayak gitu, jadi nggak mungkin lupa. Kecuali memang orang asing yang pertama kali menggunakannya itu, pasti bingung lah. Ini cara nyiranya gimana? Benar. Kalau Nadia? Kalau saya itu yang saya pelik dengan rumah kontrakan. Kontrakan Kami punya ya, rumah. sewa. Dia nggak ada ceiling, sesetengah rumah nggak ada ceiling. Yang tempat kontrakan Deck dek ya. yang kayak Ini atap. ventilasi. Yang sini tuh kan biasanya ada tempat halang dari atap. Tapi ini nggak ada. Oh, Apa ini apa namanya? sih, plafon yang kayak gini nggak sih? Plafon. Ya kayak gini. Langsung plafonnya. Genteng ya. Soalnya di Malaysia nggak pernah sih nggak ada rumah yang nggak ada plafon. Oh jadi rumah kalian langsung kelihatan atapnya? Iya, kalau yang dekat Oh, sini. langsung kelihatan ininya ya. Iya, terus panas nanti. Panas lah, langsung tembus ke situ. Panas sama dingin. Ya, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Enggak. Kalau malam baru dingin, kalau Terus yang nggak ada di Malaysia itu teman saya punya rumah lah. Dia kalau kamu punya listrik mati masukkan koin. Iya. Iya, bayar Token. guna koin. Ya, kalau kami token. Iya. Nah, terus di sini tinggal tadi di mana? Di kontrakan gitu sama siapa? Sama. Berdua. Berdua aja. Tak ada lagi teman dari Malaysia. Itu yang disiapin langsung dari institusinya atau kita cari sendiri? Cari sendiri. Ya. Susah Jadi Iya, satu benar. kontrakan 3 orang. 8. Oh, iya. Baru satu rumah. harus ramai. Kontrakan harus ram supaya lebih murah. Berarti orang Malaysia semua? Iya, 8 orang. Berarti teman-teman Malaysia juga di sini seangkatan atau kakak tingkat? Kakak tingkat. Beda angkatan. Sedangkan jadi mereka cukup banyak ya di sini. Iya, banyak. Memang banyak. Makanan yang pertama kali kalian makan saat datang ke Indo. Jogja? Geprek. geprek, ayam Benar geprek ya. pertama kali yang kami berdua makan geprek. Geprek. Nasi ayam geprek. Sampai Itu sekarang. Sampai sekarang berarti menjadi makanan favorit? Kalau saya personal memang jadi makanan favorit. Berarti suka pedas ya? Ya, suka. Itu karena kalian suka ayam pedas apa nggak suka makanan lain? Suka makanan lain tapi suka makanan pedas juga tapi itulah. Lebih cocok lidahnya sama itu. Iya. Sudah coba cabai lapai. Wow. Hebat ya. Tingkat kepedasan saya masih Iya. Kalau di Malaysia dulu nggak pernah makan cabai. makan cabai gini. Sekarang nih makan gini aja. Ya udah Indonesia banget. Ya, Indonesia banget. Tapi saya belum ada keberanian makan cabai gitu aja. Ya, apa-apa, Belum ada, apa-apa. belum ada. Harus hari ini. iya. Biasanya gorengan Biar jadi Indonesia. Iya benar. Tahu crispy. Saya makan tahu. Tahu sama Enak. Sada manci cili itu Iya, boleh emang. hap langsung makan ya. Bakso udah coba di sini. Sudah. Ayam. Ayam di ayam sudah, tapi belum jelajah lagi ya, baru setakat yang dekat-dekat aja. Oh, tapi pandai ya, dia Katanya yang menyesuaikan ada yang jauh-jauh itu bahasanya kan saya ada yang lihat. katanya ada yang enak kan. Iya.
apa jiwanya menyatu sama Indo. Iya. Takut balik Malaysia nanti harus nggak bisa jauh daripada cabai. Iya. Benar. Tapi di Malaysia juga banyak cabai kan. Iya, tapi nggak terlalu, ada yang nggak suka pedas. Gitu. Jadi makanannya nggak serba sambal kayak di Indo gitu. Ya di Indo semuanya pakai sambal. Iya. Makan apa aja pakai sambal, buah pun pakai sambal. Iya, rujak. Nggak jauh daripada sambal. Iya. Ini apa namanya, untuk biaya makanannya lebih murah di Indonesia, Jogja, khususnya di Jogja atau di Malaysia sendiri? Untuk Kalau makanan. makanan murahnya di sini lah. Kalau bisa contoh yang paling besar saya bisa lihat sate. Sate kalau di Malaysia itu kan satu cucuk itu lebih kurang 50 sen. Ada sekarang RM1. Sekarang RM1. RM3.000 ya. Sebenarnya 10 cucuk itu 30.000. Kalau di sini kan 10 cucuk 10.000. Iya. Bercampur lagi sama lontong itu. Nah, masalah sate nih ya, memang ada perbedaannya. Walaupun tadi katanya RM1 ataupun sampai 80 sen juga ada ya di Malaysia, dan di Indonesia dia satu macam itu 15.000, 18.000 ya. Tapi ada yang membedakan sate Malaysia dan Indonesia. Malaysia itu memang dagingnya tuh tebal-tebal dan besar-besar. Sari ada pernah lihat yang reaction makanan Indonesia dan Malaysia, dia cakap kalau Indonesia dia satenya itu sangat-sangat kecil, dia tipis macam itu. Itu yang membedakannya ya. That's why kalau sate di Malaysia itu agak lebih mahal harganya. Karena dia memang macam ini tahu, besar-besar ya. Panca banyak gitu ya. Kalau di Indonesia dia nipis-nipis saja. Itu yang membedakan. Jadi harganya ya beda gitu. Iya. Ternyata itulah nampak kelihatan perbedaan murah. Benar. Kalau saya pula ayam bakar, kat sini saya jumpa RM13,000. Kalau ayam bakar di Malaysia dalam 10 ke RM15, 30 ke 40 lebih. Ya, jadi Ayam di sana mahal ya. iya benar. Telurnya mahal, ayamnya mahal. Nah, masalah ayam lagi ya, 10 sampai 15 ringgit, 7 8 ringgit pun ada juga kan. Ayam bakar, ayam goreng, sehari ada beli juga, tergantung tempatnya ya. 10 sampai 15 ringgit itu dekat mall lah. Sari rasa Sari boleh dapatkan harga makanan ayam, nasi, ada supnya itu dengan harga 7 sampai dengan 8 ringgit ya teman-teman. Ayam di Indonesia itu dia potongannya kecil-kecil teman-teman. Nah, kalau kalian ada lihat YouTuber-YouTuber Indonesia yang review makanan Malaysia, itu pasti mereka terkejut melihat ayam-ayam size-nya tuh di Malaysia ini sangat-sangat jumbo ya. Satu ayam, kalau di Indonesia 2 ayam itu ya teman-teman. Nah itu ya, kalau kalian pernah ke Indonesia kalian tahu lah ya, itulah harganya berbeda. Berarti udah cocok sih di Indonesia. Iya, di Jogja Tapi sih khususnya. nggak bisa tinggal sini, nanti dicariin ibu bapak. Benar, nggak bisa. Iya. Iya, walaupun pengen. Iya. Iya. Padahal Balik Berarti lagi. memanfaatkan 4 tahun kuliah Iya. untuk mencoba seluruh makanan. Pokoknya Iya, kulineran benar. lah. Kulineran. Oke, kita berpindah ke tempat wisata. Nah, tempat wisata apa aja yang sudah dikunjungi? So far, kalau saya kan jarang jalan, jadi tempat paling jauh saya pergi Lalisa. Dekat mana? Masih di daerah Jogja. Masih di daerah Jogja. Itu paling jauh saya pernah pergi Lalisa. Perjalanannya sangat-sangat panjang. Saya guna motor sendiri sama teman. Itu apa, pantai apa? Wisata. Style kayak Europe. Taman bunga kayak gitu lah. Kalau nggak salah kayak Europe. Kayak Eropa. Barat lah, sama lagi kayak Barat. Tapi cantik ya. Kalau Nadia? Ya, banyak kat tempat pergi. Suka jalan-jalan. Ya, diajak teman kan. Iya. Ya, harus gitu. Ya, first Gunung Kidul, saya dah pergi pantai Sili, lepas tu Bukit Tengulon. Ya. Lepas tu saya pergi Candi Prambanan. Lepas tu saya pergi Puncak Sesok. Lepas tu saya pergi banyak sudah pergi ya. Sekejap.
Alkit, itu biasa Malioboro dah biasa dah. Lepas tu banyak lah, saya pun tak ingat. Saking sering jalan ya. Berarti kalau Aisyah ke pantainya belum? Belum lagi. Belum. Sebab saya jalan-jalan, saya homebody. Mager. Anak rumahan. Rumahan, yes. Tapi harus sih manfaatkan juga. Ya, apalagi waktu libur kayak gini kan, nggak ngampus, jalan-jalan. Kalau sepanjang saya kuliah itu jarang jalan, paling jauh masa kuliah. Yang kuliah itu kan jarang jalan, paling jauh pernah saya pergi Nipo Plaza. Ya di sini. itu paling jauh. Itu kan mau kuliah kan, Ini pun di belakang. kemudian sepanjang cuti sebulan itulah saya manfaatkan. Paling jauh dari Lisa. Tapi itu kan masih mager juga. Iya. Bukit Bintang, betul. Taman Pinus. Videonya ini cukup panjang. Nah, kalau kalian mau lihat langsung video aslinya, mau saja lah ya ke channel Dwi Putri Channel. Nah, nanti di sana kalian boleh lihat full videonya ya. Oke, Sari mau tanggapi tadi yang di depan videonya, hal pelik yang mereka berjumpa di Indonesia. Nah, oke, tadi udah saya jelaskan tadi kan masalah sate, masalah ayam. Salah satu perbedaannya ya, kalau di Indonesia memang kita semua sambal yang pedas-pedas ya, itu hari-hari ada. Lihat lah, orang Malaysia itu sangat terkejut lihat orang Indonesia kalau di setiap tempat makan itu memang yang pedas-pedas, sampai ada level-levelnya, sampai tak boleh tahan itu kepedasannya ya. Nah, ada beberapa orang di Malaysia yang komentar macam kita seakan-akan makan cili saja, sampai tak tahan apa itu rasa makanan itu. Kita mau rasa kenikmatan, bukan mau rasa pedas begitu power. Kalau pedas macam itu saja lagi bagus makan cili ya. Sampai tak tahan kan. Kalau mau makan pedas ya boleh tahan kita saja, supaya kita boleh merasakan kenikmatan kesedapan makanan itu. Ya memang kalau yang suka sangat pedas ya ke Indonesia lah ya, banyak sekali makanan yang pedas-pedas ya, hampir kebanyakan lah. Kalau ada makanan restoran macam itu mesti ada sambal ataupun sos tapi yang pedas-pedas. Tadi pengalaman orang-orang Malaysia pelik pertama kali datang ke Indonesia. Nah, kalau korang ada pandangan lain ataupun pengalaman lain, boleh juga share di ruang komen dekat bawah. Oke, segitu aja video kali ini. Video ini sebagai informasi saja supaya saling mengenali gitu kan. Thank you again for watching. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya, komen dan juga subscribe. See you on my next video. Misari. Bye.